Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marmo Arif, NIM 1912110703. Di sini saya akan mengerjakan soal dari mata kuliah Manajemen Sains dan Riset Operasi. Oke, di video kali ini saya akan mengerjakan soal yang pertama, di mana soalnya yaitu sebuah perusahaan menjual dua jenis ember plastik untuk kebutuhan rumah tangga. Pasar yang potensial bagi ember produksinya tidak terbatas. Tiap ember harus diproses melalui dua mesin yang berbeda. Nah, data tentang kapasitas mesin, waktu proses, dan keuntungan per unit tampak pada tabel di bawah ini. Nah, di sini sudah dibuatkan tabelnya, di mana ada dua jenis mesin, yaitu mesin 1 dan 2. Kemudian waktu proses per unit, yaitu per menit, ada dua di sini, ada A, ada B. Kemudian ada kapasitas waktu proses yang tersedia dalam hitungan menit. Di sini ada 2000, ada 3000 menit. Kemudian di sini ada keuntungan per unit dalam bentuk ribu rupiah, di mana waktu proses per unit di unit A sebanyak 20. Kemudian untuk unit B sebanyak 10. Di sini soalnya buatlah model untuk menentukan campuran produksi yang paling optimal pada kondisi berikut ini. Nah, yang keterangan pertama di sini untuk data di atas, maksudnya untuk tabel ini. Oke, kita kerjakan dulu bagian A-nya. Nah, pada bagian ini kita harus mencari dulu perumusan fungsi tujuan. Sebelum ke perumusan fungsi tujuan, kita terlebih dahulu buat dulu variabelnya. Di sini saya menggunakan variabel X1 dan X2, di mana X1 ini merupakan jumlah ember plastik A, yaitu dalam satuan unit. Kemudian X2 jumlah ember plastik B dalam satuan unit. Oke, lanjut ke perumusan fungsi tujuan. Di sini fungsi maksimal kita ambil keuntungannya. Keuntungannya di sini saya menuliskan 2x1. Keuntungan 2x1 ditambah 10x1. Nah, kenapa di sini hanya 2? Di sini bukan 2 ya. Di sini 20x1 ditambah 10x1. Nah, ini itu dalam bentuk satuan rupiah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke perumusan fungsi kendala. Perumusan fungsi kendala di sini ada kendalanya, yaitu yang pertama 4x1 ditambah 2x2 sama dengan lebih kecil sama dengan 2000. Lebih kecil sama dengan 2000. Kemudian yang kedua 3x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 3000, sesuai dengan kapasitas waktu proses yang tersedia. Jadi untuk menentukan kendala ini, di sini juga ada kendala yang namanya kendala non negatif, yaitu di mana kondisinya itu X1 dengan X2 lebih besar daripada 0. Nah, hasil ini tidak boleh hasilnya minus, harus 0 ke atas, tidak boleh ke minus. Nah, inilah merupakan hasil dari perumusan fungsi kendalanya. Oke, selanjutnya kita ke keterangan pada bagian B, yaitu di mana sini dikatakan keuntungan ember A menjadi 15.000 per unit. Oke, sekarang kita kerja pada bagian B dulu. Terlebih dahulu kita buat perumusan fungsi tujuan. Nah, fungsi maksimal kita pertama-tama kita buat fungsi maksimalnya. Nah, fungsi maksimal tadi di atas sini, yaitu fungsi maksimal itu sama dengan keuntungan. Keuntungan menjadi 15.000 per unit. Jadi 15.000 per unit. Nah, di sini pada unit A tadi, keterangan pada bagian B itu di sini berubah menjadi, keuntungannya berubah menjadi 15.000.
Nah, di sini kita hanya menuliskan 15 X1 ditambah 10 X2. Nah, ini dalam bentuk satuan rupiah. Kenapa tidak menuliskan kalau ada yang bertanya kenapa tidak menuliskan 15.000, ya kan di sini kita buatkan saja dalam kurung satuan rupiah. Kemudian kita masuk ke perumusan fungsi kendala. Nah, di sini pada perumusan fungsi kendala dan kendalanya itu yang pertama 4x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 3.000, di mana 3.000 ini merupakan kapasitas waktu proses yang tersedia. Kemudian kendala yang kedua yaitu 3x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 3.000. Yang tadi ini merupakan sebanyak 2.000. Yang kendala yang kedua ini sebanyak 3.000. Kemudian di sini juga ada yang namanya kendala non negatif. Nah, kendala non negatifnya yaitu X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, di mana ini pada kendala non negatif ini hasilnya itu tidak mungkin minus atau tidak bisa minus lah. Kemudian kita lanjut ke keterangan yang C. Di sini dikatakan ember A dan B memberikan keuntungan negatif dalam kurung berarti kerugian masing-masing sebesar 10 dan 5.000 rupiah. Nah, di sini pada tabel ini pada keuntungannya di sini di sini dikatakan keuntungan negatif. Jadi kita dari 20 ini kita kurangkan 20 dikurang 10 sama dengan 10. Kemudian 10 dikurang 5 udah 5. Jadi di sini bukan 20 lagi dan di sini bukan 10 lagi. Jadi di sini 10 dan di unit B sama dengan keuntungan per unitnya itu 5.000. Oke, kita langsung di sini pada perumusan fungsi tujuannya. Fungsi maksimal keuntungan 20x1 ditambah 10x2. Di sini dalam keterangannya mengalami kerugian sebanyak masing-masing 10 dan 5.000 rupiah. Sehingga keuntungannya berubah menjadi 10x1 ditambah 5x2 dalam satuan rupiah. Nah, pada keuntungannya ini sudah ditentukan. Selanjutnya kita ke perumusan fungsi kendala. Nah, di sini pada perumusan fungsi kendala ada 3 kendala, itu dengan kendala 1 yaitu 4x1 ditambah 2x2 menghasilkan lebih kecil sama dengan 2.000. Kemudian kendala yang kedua itu 3x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 3.000. Nah, sesuai dengan waktu proses per unit dan kapasitas waktu proses yang tersedia ya. Kemudian ada di sini juga yang namanya kendala non negatif. Kendala non negatif ini yaitu x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Itu dimana yang ini tidak boleh negatif, tidak boleh minus. Oke, kita lanjut ke keterangan D, di mana dikatakan di sini kapasitas mesin pertama naik menjadi 2.500. Nah, jadi kapasitas mesin pertamanya itu yang ini ini dikatakan naik menjadi 2.500. Jadi di sini bukan 2.000 lagi, tapi berubah menjadi 2.500. Oke, sekarang kita ke perumusan fungsi tujuannya. Fungsi maksimal yaitu keuntungan sama dengan 20x1 ditambah 10x2. Di sini tidak berubah ya, karena yang berubah tadi hanya pada keterangan C. Nah, di sini dalam satuan rupiah. Kemudian perumusan fungsi kendala yaitu dengan kendala yang pertama yaitu 4x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 2.500. Kemudian kendala yang kedua 3x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 3.000. Kemudian yang terakhir yaitu kendala non negatif di mana x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Menurut saya yang kendala non negatif ini tidak akan berubah ya, karena hasilnya itu harus tidak boleh minus, harus tidak boleh negatif, harus lebih besar dari angka 0.
Oke, untuk itulah tadi untuk soal yang pertama. Untuk soal kedua dan seterusnya saya akan lanjutkan ke video berikutnya.